Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari simak dengan baik materi berikut ini. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap. Beberapa hari yang lalu, leherku terasa kaku. Mungkin karena aku salah tidur ketika tidur di kursi. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Baguslah jika kamu sudah tidak apa-apa. Gangguan pada otot bisa terjadi karena kebiasaanmu yang salah. Nah, jadi ada dua anak yang bercerita bahwa dia pernah mengalami sakit pada lehernya. Kalian pernah mengalami tidak? Nah, bisa tulis di kolom komentar ya. Penyebab gangguan atau penyakit pada otot. Nah, itu ada 3. Penyebabnya bisa bawaan sejak lahir. Kemudian bisa jadi infeksi bakteri atau virus. Nah, kemudian bisa jadi juga adalah kebiasaan yang salah. Jadi ini penyebab penyakit pada otot kita. Nah, contoh kebiasaan yang salah itu apa saja? Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Ayo, siapa yang suka membaca buku dengan posisi tidur? Jangan lagi ya. Mulai sekarang, kalau membaca itu harus duduk. Kemudian, membawa beban yang terlalu berat. Nah, ini jangan sampai kita membawa barang yang melebihi berat kita sendiri. Atau barang yang terlalu berat untuk kita bawa. Kalau kita keberatan, kita harus meminta bantuan orang lain. Kemudian, berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, siapa yang suka dibungkuk-bungkukkan badannya? Nah, sekarang jalannya harus tegak seperti itu. Nanti ototnya bisa bermasalah kalau berjalan dengan membungkuk. Kemudian, kebiasaan yang salah lagi, tidur dengan posisi tidak benar. Nah, seperti di gambar ini tidur di sofa, ketiduran. Nah, sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian menulis dengan posisi duduk tidak benar. Nah, menulis itu harus posisinya benar juga ya, harus tegak, tidak boleh miring, terlalu bengkok seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit pada otot. Menjaga kesehatan organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Mulai penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Jadi, kita lakukan kebiasaan yang baik supaya menjadi kebiasaan yang baik hingga dewasa nanti. Kalau sudah kebiasaannya buruk, biasanya susah untuk merubah kebiasaan tersebut. Nah, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, perbanyak konsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Nah, jadi makanan yang terlalu asam itu tidak terlalu baik untuk tubuh kita. Kita hindari makanan yang terlalu asam, pedas. Nah, itu dapat meningkatkan metabolisme asam urat dalam tubuh. Kemudian juga kacang-kacangan itu bisa mengakibatkan asam urat. Jadi jangan terlalu banyak untuk mengkonsumsi makanan-makanan tadi. Nah, yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Jadi kalian walaupun libur harus sering olahraga. Jangan hanya tidur-tiduran di rumah. Supaya tubuhnya tetap sehat. Kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menulis, tadi duduknya harus benar, dan lain-lain. Kemudian agar terhindar dari osteoporosis masih ingat ya, pengeroposan pada tulang, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium.
Apa saja tadi yang berkalsium? Contohnya susu ya. Pasti di sini anak-anak kelas 5 suka meminum susu ya. Kemudian yang terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Selanjutnya, langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas. Sekarang kita lebih perdalam lagi. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Kemudian menentukan ide pokok. Kemudian membuat kalimat utama. Lalu membuat kalimat pengembang, berangkai kata-kata hingga menjadi sebuah cerita yang runtut atau urut. Kemudian memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Nah, seperti itu tadi ya. Lanjut. Nah, ini adalah komik. Contoh komik. Bagaimana cara membuat komik seperti di samping. Nah, menarik ya kalau kita melihat komik, ada gambar, kemudian ada ceritanya. Langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, menentukan tema komik. Kemudian membuat sketsa atau sketching. Kemudian memberikan tinta atau inking. Kemudian memberi warna atau coloring. Lalu membuat teks atau lettering. Jadi tentukan tema, kemudian buat sketsa gambarnya, kemudian beri tinta, dipertajam gambarnya, kemudian beri warna, dan kemudian buat teksnya. Apa saja ceritanya yang mau ditulis, seperti itu. Nah, sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.